Welcome back to my channel Radio Jumpa Tengah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengurusin channel-channel kita yang dismonet ataupun yang gagal monetisasi ataupun yang setelah dimonetisasi terus dicabut izinnya. Nah, tapi sebelumnya kita tahu dulu kalau slogan channel ini. Channel ini tidak penting bagi Anda, makalah cari yang terpenting itu tidak dipentingkan, carilah yang terpenting bagi Anda. Oke, nah kita mulai dari pembahasan, ada DM dari teman-teman YouTuber juga, terus juga ada dari teman-teman dari komunitas, ada yang menanyakan, Bang, kalau misalnya channel kita dismonet gimana? Nah, nanti kita ada bahas nih. Nah, pembahasan dismonet ini diawalin begini, kenapa Anda bisa digagalkan untuk monetisasi? Ada pelanggaran-pelanggaran yang Anda lakukan itu, misalnya contohnya kita langsung aja ya. Contohnya Anda mengupload video bukan karya Anda, itu yang pertama dulu. Itu yang pertama ya. Yang pertama bukan karya Anda sendiri. Anda ngambil dari misalnya dari Facebook, dari sosial media yang lain, terus dari mana sajalah. Itu udah pasti akan gagal monetisasi. Ya, jadi teman-teman kalau mau mengupload video dari channel orang lain itu ada syaratnya sebenarnya, bukan tidak. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau channelnya itu dimonetisasi, nah peraturan yang boleh di komunitas YouTube itu adalah gini. Kamu harus punya video, misalnya kamu ambil video dari orang lain, lalu kamu revisi, tambahkan bumbu-bumbu yang lain, misalnya seperti ada humornya, ada ketawa-ketawanya, ada efek-efek yang lain gitu. Jadi itu berlaku untuk 50% untuk karya kamu sendiri, 50% untuk karya orang lain. Misalnya contohnya dia ada video yang durasinya sekitar 10 menit. Nah, 10 menitnya itu Anda harus tambah 5 menit itu untuk berkarya ke dalam. Contohnya direvisi, ditambahin bumbu-bumbu atau di gimana-gimanain lah ya. Jadi para YouTuber udah tahu itu kayak mana. Yang kedua, terus ada video orang lain yang Anda ambil terus kamu mengkritisi videonya gitu loh. Konten ini diambil video orang lain terus dikomentarin videonya begini, hasilnya begini, terserah deh. Pokoknya harus ada komentar atau dibuat yang untuk ulasannya itu bahasanya membangun ya. Itu boleh. Ini kita cerita yang boleh dulu ya. Nanti kita akan bahas yang tidak boleh. Nah, yang ketiga, misalnya Anda buat channel tentang film-film action, film-film horor, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh kamu upload ke YouTube dan itu bisa dimonetisasi kalau Anda sudah membuat voice note-nya itu dirubah. Ya, voice note-nya itu dirubah, terus kamu buat alur cerita sendiri, kamu komentarin, itu boleh. Ya. Jadi durasinya itu bebas, ya. Jadi teman-teman, terus ada lagi video yang misalnya contoh ada video main musik teman-teman yang lain di YouTube, terus kamu ambil, terus kamu komentarin, boleh. Itu yang boleh ya. Nah, yang terakhir, video rekaman orang lain yang kamu upload dengan catatan kamu harus buat komentar.
ya. Komentar dari voice note, komentar dari teks, terserah. Sama seperti baca berita lah, ya kan. Jadi itu dia. Itu yang konten yang boleh di-upload ke YouTube ya. Sekarang kita akan bahas kenapa channel Anda gagal monetisasi, terus lanjut dismonet. Yang udah monet terus dicabut lagi izinnya, tidak lagi boleh dimonetisasi atau nggak boleh lagi ada iklannya. Nah, ini seru nih. Banyak DM ke saya, banyak yang nanya ke saya bahwasanya, Bang, kalau misalnya kita gagal monet gimana sih? Harus diperbaiki. Nah, nih, yang pertama, kamu periksa dulu channel kamu itu videonya apa. Itu yang pertama dulu ya. Jangan kita salahkan orang lain kalau kita belum pernah mengecek video kita masing-masing. Ya, channel kita cek dulu apa yang di dalam itu melanggar dari komunitas YouTube. Melanggar komunitas YouTube tuh apa, Bang? Nah, ini gini. Komunitas YouTube itu punya sistem yang memang ada video yang diupload berulang-ulang kali dengan kreator yang lain, itu akan berbahaya bagi channel kita. Ya. Yang dicari itu misalnya gini, ada video viral yang kita upload, terus kita nggak nambah bumbu-bumbu yang lain, terus kita nggak ada buat artikel yang lain ataupun penambahan yang lain, dan itu diupload mentah-mentah. Nah, di mentah-mentah itu kalau video itu meledak, viewernya banyak, dan itu akan dipantau sama YouTube. Ya, itu akan dipantau sama YouTube. Misalnya viewernya dalam 1 jam itu udah sampai 10.000 gitu kan. Atau 1 jam, 2 jam kemudian bisa sampai 15.000. Nah, itu akan dipantau sama YouTube. YouTube dengan sistemnya itu akan membaca video-video yang narasinya sama, video isinya sama persis, dan dia akan melihat jadwal uploadan Anda, tanggal berapa, jam berapa, second ke berapa, dan video-video yang pertama kali diupload itu dia yang menang gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa ada video viral itu yang memang dapatnya kita harus cek dulu. Caranya kita harus cek dulu. Pas kita dapat video itu dari grup A dari grup WA kah, dari grup manakah, terserah deh. Pokoknya kita harus cek dulu ke YouTube-nya dengan video isi yang di dalam itu udah banyak nggak sih yang upload gitu loh. Kalau sudah ada yang banyak upload, perhatikan video mereka, apa yang mereka lakukan. Mereka kasih komentar kah, mereka kasih teks jalan kah, mereka buat editing sedikit kah, apa terserah. Nah, jadi kamu kalau mau ngupload lagi kembali dengan video yang sama, kamu harus berkarya di dalam gitu loh. Karyanya itu ya bebas sih. Kamu mau buat teksnya, mau buat terserah deh. Itu kreator udah pintar deh, ya enggak? Nah, itu gagal monetis karena yang pertama kali yang dipantau sama YouTube tuh adalah channel-channel yang mengupload video berulang-ulang kali sama konten kreator yang lain ya. Jadi itu pasti udah nggak bisa dimonetisasi ya. Terus yang gagal monet juga sama, dia sebelumnya udah ada iklannya, udah punya karya sendiri, terus tiba-tiba dia dapat video viral dari misalnya dari platform yang lain, terus diedit digabungin jadi satu, terus diupload ya kan, untuk menambah viewer dan juga ya yang kejar dolar lah ya kita bilang. Itu bisa saja dibuat menjadi gagal monet karena kamu mengambil karya orang. Ya, itu bisa. Yang kedua, berhati-hatilah kita mengambil karya orang dari platform yang lain, apalagi platform itu bersaingan dengan YouTube. Misalnya contohnya Instagram, Facebook, terus ada TikTok, ada banyak lah sekarang kan. Jadi platform-platform ini adalah saingan dari YouTube. Jadi YouTube itu akan memperketat. Setahu saya sih per 2021 per bulan Mei itu YouTube sudah mulai menjalankan sistemnya untuk mencari ya mencari channel-channel yang memang dianggap
tidak sempurna atau tidak mengikuti komunitas YouTube. Jadi banyak yang dicabut izinnya, ya. Banyak yang dicabut. Kalau cuma dicabut monetisasi aja sih nggak masalah. Tapi kalau sudah diblokir atau dicabut izinnya, terus channelnya ditutup, itu yang bahaya. Nah, itu dia. Jadi hari ini kita bahas banyak ya, teman-teman yang disconnect, terus teman-teman yang gagal monetisasi juga. Jadi kita harus pandai-pandai untuk berkarya di YouTube, karena YouTube itu punya sistem yang sekarang jauh lebih ketat dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, ya. Nah, jadi saya akan kasih tahu bahwasanya apa saja yang boleh di YouTube, terus diupload ke YouTube, apa saja yang tidak boleh, ya. Yang boleh itu adalah channel kamu harus punya video karya sendiri. Itu udah pasti 100% pasti dimonet. Ya. Pasti dimonetnya itu karena itu karya kamu sendiri, ya, karya kamu sendiri. Nah, gini loh. Bang, itu kan kalau misalnya saya dapat dari video dari WA kan, terus saya save ke handphone kan, itu juga video saya pribadi. Oh tidak, jangan salah. Jadi video yang sudah diteruskan dari pemiliknya di-share kemana-mana, dan itu akan tercantum nomor-nomor dari karya video dari handphone itu tersebut. Jadi YouTube itu punya sistem yang bisa membaca itu, jadi berhati-hati ya. Kalau kamu rekam dari video kamu sendiri, handphone kamu sendiri, itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang sudah kamu ambil dari platform yang lain, dari grup WA, dari mana-mana, yang masukin ke kamu save ya, terus kamu edit ulang di handphone kamu, dan itu videonya akan terbaca, itu bukan punya kamu. Nah, tapi kalau kamu sudah edit pas pengeditan penguploadan, ditambahin bumbu-bumbu yang lain, nah YouTube nggak ada masalah. Oh, berarti dia berarti kreator ini menambahkan ini segala macam ya. Jadi itu yang boleh. Nah, yang pertama adalah video singkat dari media sosial lain yang tidak boleh kamu upload ya. Yang tidak boleh kamu upload. Yang tidak boleh kamu upload adalah video singkat dari media sosial yang lain. Ngambil digabungin jadi satu, terus yang di upload itu nggak boleh. Ya, yang kedua yang tidak boleh juga koleksi lagu-lagu dari artis-artis, biarpun kamu sudah mendapatkan izinnya dari pemiliknya. Ya, itu nggak boleh. Ya, jadi teman-teman berhati-hati. Misalnya nih kamu punya lagu, terus itu kena klaim hak cipta. Klaim hak ciptanya itu kamu sudah ada izin dari pemiliknya. Itu di YouTube nggak boleh. Tapi ada satu sistem dia. Sistem itu adalah bagi hasil. Ya, kita cerita yang belum monetisasi. Ini yang belum monetisasi ya. Kalau channel kamu belum monetisasi, baru mau pengajuan, jangan pernah melakukan hal ini. Jangan pernah kamu ngupload video cover lagu yang kena copyright atau kena klaim hak cipta. Itu udah pasti tidak bisa dimonetisasi. 100% nggak akan pernah bisa. Ya. Ini kita sudah yang belum monet ya. Nanti yang monet kita bahas terpisah. Kita bahas yang belum monet dulu. Yang belum monet, jangan upload video karya kamu, misalnya cover lagu untuk lagu-lagu orang, terus yang kena klaim hak cipta. Jangan. Hapus langsung hapus dari YouTube-mu. Jangan dibuat pribadi, jangan dibuat aneh-aneh. Pokoknya kalau ada klaim hak cipta, setiap kita mengupload video di Google YouTube itu pasti ada di belakang baris ketiga tuh kalau nggak salah. Yang pertama adalah judul film karya Anda. Yang kedua adalah tanggal kalau nggak salah. Yang ketiga ada kolom status. Status itu ada klaim hak cipta. Kalau udah ada klaim hak cipta, saran saya sih bagus dihapus bagi teman yang baru mau meminta monetisasi ya. Oke, yang ketiga, klip-klip yang diedit tanpa narasi itu nggak boleh ya. Jadi ada video-video yang kamu ambil dari platform yang lain, terus diedit tanpa ada kamu buat narasi, komentar dan yang lain-lain, itu nggak boleh ya. Jadi teman-teman yang mau mengajukan monetisasi, tolong cek dulu channel kamu sendiri. Video yang kamu upload itu rata-rata ada klaim hak cipta atau enggak, terus ada kena masalah apa tidak, terus ada pelanggaran komunitas atau tidak.
Pelanggaran komunitas itu diawali dari misalnya ada video berkelahi yang mengeluarkan darah, itu udah pasti nggak boleh. Itu akan ditegur sama YouTube langsung akan dibuat channel kamu adalah teguran ringan. Itu akan muncul di YouTube Anda. Di Google ya, di Google, cari di Google. Kalau di YouTube Studio nggak ada tuh. Jadi di Google, buka di komputer, terus ketik YouTube Studio, nanti akan keluar, dan di itu akan di paling atas kamu klik itu nanti akan muncul sertifikat ya, kayak sertifikat itu akan berisi teguran ringan. Di situ ada lambangnya dan itu ada tulisannya warna kuning kalau nggak salah. Ya, warna kuning itu akan membuat channel Anda itu gagal monet. Jadi kalau teman-teman punya satu teguran itu saja, bagus buat channel baru dah. Ya, karena itu teguran itu nggak bisa, pasti udah nggak bisa monetisasi. Kalau bisa pun akan sulit. Kamu harus berkarya lebih baik lagi ya, supaya YouTube itu menerima, oh dia berkarya, dia mulai sekarang udah buat video sendiri ya. Oke. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, sekarang kita bahas yang boleh ya, bagi teman-teman yang mau mengajukan monetisasi. Yang boleh, video Anda harus memiliki karakter Anda sendiri. Itu yang pertama. YouTube tidak akan terima video yang kamu rekam dari handphone kamu, misalnya kamu rekam lagi di jalan, terus kamu upload aja begitu saja, dia nggak mau ya. Dia maunya ada karya yang unsur-unsur untuk editingnya ya. Editingnya misalnya buat dia pembukaannya, terus di dalam itu ada buat lagi muncul logo apa segala macam, itu adalah pengeditan. Terus di cutting, terus dipotong sini sebagainya, begitulah ya. Itu kreator lah, pintar ya. Jadi kalau bisa video kamu itu yang boleh diupload itu yang kalau misalnya kamu mau ngambil dari orang lain, kamu harus ada tambahin bumbu-bumbu humor. Oke. Terus yang kedua revisi ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ulasan kritis untuk kreator orang lain. Misalnya ya kamu ambil video orang lain terus kamu kritisi, terus kamu buat konten yang berbeda tentang video itu boleh. Adegan film juga boleh. Tapi jangan lupa dikasih narasi ya. Dikasih narasi supaya kamu itu punya karya di situ. Terus rekaman video-video orang lain yang kamu harus edit lagi ya buat komentar. Itu yang boleh. Oke? Nah, jadi itu yang tadi yang mau mengajukan untuk monetisasi. Sekarang kita pindah ke kasus yang setelah dimonetisasi terus gagal dismonet. Dismonet itu ya dicabut ya, izinnya dicabut, iklannya udah nggak ada. Nah, itu dikarenakan setahu saya dari bulan Mei 2021, bulan Mei itu YouTube mulai gencar-gencar mencari konten-konten yang kreator-kreator yang memang melanggar komunitas mereka. Contohnya ada yang kalau misalnya Anda kena teguran di Google AdSense itu ya, di Google YouTube Studio itu akan muncul seperti ini. Nah, nanti kamu akan dikasih pilihan untuk merevisi channel Anda ya. Merevisi channel Anda, kamu harus lihat benar-benar channel kamu itu melanggar komunitas yang mana. Nah, biasanya itu YouTube kalau udah kasih teguran kayak gitu, dibuat juga di bagian bawah itu ada pelajari lebih lanjut, ya nggak? Nah, pelajari lebih lanjut ya kamu harus buka. Jadi nanti di dalam itu akan ditulis misalnya contohnya seperti channel Anda sudah tidak dimonetisasi karena mengandung unsur-unsur video yang di-upload berulang-ulang kali. Nah, gitu dia. Berulang-ulang kali itu ya, itu misalnya biasanya video-video yang viral ya. Yang viral, yang membuat viewer yang kita naik, viewer kita banyak, terus subscriber kita juga bisa naik kan. Jadi itu yang harus kamu hapus, jangan direvisi. Jadi teman-teman, kalau misalnya kamu udah dapat teguran kayak gitu,
Jangan revisi video berikut yang kamu upload itu yang memang berulang-ulang kali sudah ada. Ya. Kamu hapus terus berkarya lagi. Ya, berkarya lagi terus kamu harus buat video baru tentang karya kamu sendiri. Nah, tapi kalau kamu hapus video kamu, berarti viewernya itu akan hilang. Ya, akan hilang. Misalnya dalam video kamu itu punya 10.000 vieweran dan itu akan hilang di pas kita monetisasi itu kan ada 2 ampere itu ya, 2 ampere, 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang ya. Jam tayangnya itu akan hilang. Video yang kita hapus berarti jam tayang kita hilang. Nah, jadi untuk mengejar itu, setelah kita hapus, kita tahu video ini tidak bisa lagi dipakai karena dipakai berulang-ulang kali. Hapus semua video Anda yang ada mengandung unsur berulang-ulang kali itu. Terus kamu berkarya lagi ulang gitu loh. Buat video sendiri lagi, cari viewernya lagi. Jadi biasanya itu YouTube akan memberikan tenggang waktu itu lebih kurang 1 bulan. Ya, 1 bulan untuk teman-teman. Kalau 1 bulan itu misalnya kamu dicabut izinnya itu dari mulai tanggal 1 Juli, nanti akan diizinkan kembali itu tanggal pengajuan monetisasi kembali itu tanggal 2 atau tanggal 1 Agustus. Jadi ada 1 bulan bagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung untuk revisi channel Anda, lalu ajukan monetisasi kembali ya. Nanti di kolom bawah ada, seperti nanti saya tayangkan di slide. Nah, jadi teman-teman gak usah takut ya, bahwasanya channel Anda di dismonet itu, aduh, kayak mana ya ini, gak usah bingung. Yang harus kamu lakukan adalah, ya udah buka YouTube Studio, lanjut kamu harus periksa video-video kamu sendiri supaya video-video kamu itu apa yang melanggar komunitasnya. Oke? Sampai sini paham ya? Jadi teman-teman jangan takut, oke? Nah, selagi kita lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, selingan lah ya. Ini di depan samping saya ini ada ini ada breakout pesanan teman. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau pengen beli, khususnya di Kota Medan ya, di Kota Medan. Jadi ini bisa langsung pesen ke Instagram. Nanti saya tayangkan Instagramnya di bawah. Ya, ini adalah minuman sehat, oatmeal, campuran susu dengan sereal dan segala macam. Dan ini sangat berguna untuk di masa-masa pandemi ini. Karena masa pandemi ini kan kita harus cari makanan-makanan yang sehat dan bergizi ya, punya vitamin yang tinggi, terus punya serat-serat yang tinggi karena supaya menaikkan imunitas kita ya. Jadi yang mau pesan bisa langsung ke Instagramnya langsung. Kalau mau dikirim keluar kota juga boleh, bisa. Jadi teman-teman sudah bisa langsung pesan ya, langsung ke Instagramnya langsung. Oke. Jadi ini ya, white meal itu isinya susu, sereal dan segala makanan sehat ya. Oke, rasa-rasanya itu nanti tinggal cek di Instagramnya langsung. Oke, yang kedua dia saya ada dapat hadiah sedikit ini dari Perkusi Indonesia. Itu ada dari Pel ya. Ini dan ini saya isi minuman. Kita minum dulu. Nah, bagi teman-teman yang ingin khususnya di Kota Medan yang ingin belanja alat musik, bisa langsung aja datang ke Medan Musik ya. Medan Musik itu ada di Jalan Kesawan toh. Jadi teman-teman bisa langsung. Yang kedua, di Medan Musik juga ada, sekarang udah ada muncul di platform yang lain, misalnya contohnya ada di Tokopedia sama Shopee. Jadi teman-teman sudah bisa langsung cek aja ya, langsung cek aja, bisa langsung. Nanti mau belanja online bisa kok, bisa diantarin langsung. Oke? Nah, sekarang kita lanjut untuk yang channel gagal monetisasi, bukan gagal lagi ya, dismonet ya, yang dismonet tadi ya.
Yang dismonet tadi ya kamu harus revisi channel Anda. Jangan sampai ada lagi video-video yang re-upload atau video-video yang di-upload berulang-ulang kali sama kreator yang lain. Ya, itu pelanggarannya. Jadi kalau saran saya sih jangan direvisi lagi. Kalau bisa dihapus saja videonya, lanjut kamu karya baru. Ya. Jadi kalau misalnya udah dihapus ya hilang, jam tayangnya hilang, dan kita harus cari lagi itu 4.000 jam tayang itu harus dicari lagi. Ya, subscriber kita nggak akan pernah hilang deh, ya. Nah, terus yang kedua, ada pilihan dari YouTube, bahwasanya kamu bisa melakukan banding, ya. Melakukan banding kalau misalnya karya kamu itu memang karya asli kamu sendiri. Nah, di dalam banding itu kamu diizinkan untuk membuat satu video yang harus diupload ke YouTube dan dibuat pribadi, dan tim YouTube akan memeriksa videonya. Memeriksa videonya dengan cara begini. Kamu buat video tentang bagaimana Anda membuat video itu, merekamnya, mengeditnya, lanjut memproduksinya, memberi apa segala macam, dan itu kamu buat jadi satu konten. Ya, buat jadikan satu konten dan kamu upload ke YouTube. Lalu kamu buat pribadi ya, bukan untuk dipublish, buat pribadi. Nah, lakukan banding. Nah, setelah kamu udah siap buat video itu, kamu upload, buat pribadi, terus kamu tekan di kolom paling nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 itu ada warna biru, diklik untuk banding ya. Kamu akan banding channel kamu kalau misalnya memang itu karya kamu sendiri. Tapi saran saya sih, saran saya jangan melakukan banding karena itu agak repot ya. Repotnya adalah kamu harus membuat video bagaimana cara kamu merekam, membuat produksi video kamu itu dari awal sampai kamu pengeditan, sampai kamu buat dan upload ya. Itu agak repot. Tapi kalau kamu mau buat itu terus kamu merasa itu video kamu sendiri, silakan aja. Tapi ya lebih bagusnya sih ya, kalau saran saya sih nggak usah. Lebih bagus kita revisi, lebih gampangnya revisi channel kita. Video-video yang diupload berulang-ulang kali itu dihapus. Ya. Jadi teman-teman, ingat ya, YouTube itu adalah sistem. YouTube itu adalah satu perusahaan yang memiliki sistem yang sangat kuat. Jadi peraturan untuk per bulan Mei 2021 itu YouTube memperketat sistem mereka. Siapapun yang mau bekerja sama dengan mereka itu harus memiliki kriteria yang menurut mereka itu memang cocok untuk dijadikan partner bisnis ya. Jadi YouTube juga nggak semena-mena untuk menutup channel orang, karena dia udah melewatin fase bagaimana mereka itu sudah memilah-milah channel kamu itu wajib masih diterusin atau tidak gitu loh. Jadi mereka punya sistem ya. Jadi teman-teman, kalau mau jadi YouTuber, ini pesannya, kalau mau jadi YouTuber silakan saja. Yang kamu nggak tahu mau buat konten apa, silakan aja mulai. Karena apa? YouTube itu tidak memilih-milih siapapun Anda ya. Jadi kalau kamu mau buat YouTube, silakan aja, buat aja channelnya, mau bahas tentang apa silakan. Tapi ingat peraturannya, jangan lupa. Yang boleh itu revisilah video Anda. Kalau misalnya kamu ambil dari video orang lain, revisi, kasih bumbu humornya, kasih komentar, kasih narasi, boleh. Kalau kamu mau buat cover-cover lagu, silakan. Itu jauh lebih bagus sih sebenarnya. Karena cover lagu itu bisa dimonetisasi itu karena dia sudah tahu cara mainnya. Cara mainnya itu bagaimana? Setiap 6 bar atau sampai 8 bar itu buatlah kombinasi musik Anda itu berubah dengan yang aslinya. Ya, kita buka-bukaan ya kan, berubah, jangan sama seperti yang asli dalam 6 sampai 8 bar. Oke, kita sudut dulu ya kan, duduk dulu, basi juga kan.
Jadi teman-teman boleh langsung buat channel aja, channel Anda. Kalau silakan mau channel apa saja, buat namanya semenarik mungkin. Saran saya mau buat channel itu cari dulu di YouTube. Misalnya kamu buat channel A, cari dulu pencarian di YouTube ada nggak dengan nama ini, ada nggak gitu loh. Kalau ada, cari nama yang lain, jangan ada yang sama. Kalau sama nanti susah lah, ya kan. Mau cari channel Anda aja pun kita sendiri aja susah gitu. Jadi cari nama yang memang gampang diingat, terus agak unik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang mau upload video karya orang, ya silakan aja ya, silakan aja. Pokoknya jangan lupa peraturannya ya. Nah, jadi silakan mulai, karena YouTube tidak membeda-bedakan, ya kan. Jadi sampai saat ini channel-channel yang dismonet itu akan bisa dimonetisasi kembali kalau sudah mengalami sistem perubahan channelnya sendiri. Oke, kamu rubah channel kamu sendiri, terus nanti di bagian bawah ada terlihat lagi itu yang jam 1000 subscriber dengan 4000 jam tayangnya, itu akan aktif lagi pada saat setelah 1 bulan dan YouTube mengizinkan Anda untuk meminta monetisasi kembali, ya kan. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut untuk gagal monetisasi. Terus kamu aduh gimana ya gitu ya. Jadi teman-teman tetap optimis aja. Kalau saran saya, buatlah channel dengan karya sendiri. Jangan ambil video-video yang dari platform yang lain, karena itu fatal pasti. Itu fatal. Satu saja video Anda yang diambil dari platform lain itu akan membuat gagal monetisasi dan juga dismonet juga. Ya. Jadi saya pernah ngalamin hal itu ya. Jadi teman-teman berhati-hatilah, sistem YouTube sekarang itu jauh lebih bagus dibandingkan dulu. Kalau dulu ya wajar aja kan ya, masa-masa semua main YouTube sekarang ini kan peraturannya tambah banyak, tambah ketat ya kan. Jadi teman-teman juga harus bisa pintar-pintar lah bagaimana mengupload video. Oke. Jadi teman-teman sampai di sini aja dulu untuk penjelasan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang gagal monetisasi atau dismonet ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang mau datang dan melihat video ini. Mudah-mudahan ilmu saya itu terbagi untuk Anda dan Anda bisa menjadi YouTuber yang jauh lebih baik lagi. Oke, jadi salam untuk teman-teman yang pemula, supaya kita semua itu bisa jadi YouTuber terus punya penghasilan yang sangat menggiurkan sih sebenarnya ya kan. Jadi teman-teman silakan mulai perbaikin channel Anda yang dismonet. Yang mau minta monetisasi silakan buat karya sendiri supaya channel Anda diizinkan untuk menjadi partner YouTube. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan untuk Anda bisa bermanfaat, untuk bagi teman-teman yang lain juga bisa bermanfaat. Share video ini kalau misalnya bermanfaat bagi Anda, supaya teman-teman yang lain yang mau jadi YouTuber pemula bisa tahu sistemnya bagaimana. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Akan kita bahas lagi tentang YouTube ataupun tentang yang lain. Oke, sampai jumpa. Ingat, slogan channel ini tidak penting bagi Anda. Carilah yang terpenting. Yang terpenting itu tidak dipentingkan, makalah cari bagi Anda yang paling penting. See you.